Hai Badminton Lover, hari ini saya akan memberikan tutorial untuk setup ya, setup dan apa yang harus dilakukan setelah badminton Anda sampai di rumah. Biasanya kan sebagian besar tuh beli dari online ya, dan butuh mereka itu mengalami perjalanan jauh dan butuh kayak penanganan khusus bagi yang belum tahu untuk apa namanya, supaya mereka lebih mudah atau lebih cepat beradaptasi. Yang jelas dimulai dari setup dulu ya. Ini untuk setup saya menggunakan box ini Lion Star CB10 ya, dengan clear box 10 ya. Lalu ini ada tempat minum. Tempat minum itu bisa menggunakan asbak atau makan hamster. Bisa dua ini yang saya rekomendasikan karena paling mudah ditemui ya. Terus juga bawahnya yang rata membuat dua benda ini agak sulit untuk dibalikan. Jadi biasa badminton suka agak nakal, dimana tempat minum itu ditumpahin di kandang supaya sering diganti alasnya ya, karena ular itu suka kebersihan, jadi kadang mereka iseng juga sih. Lalu untuk alas kita menggunakan koran. Koran ini bisa diganti dengan produk lain. Misalkan yang produk kelapa itu ada Kokopit, terus Koko Chip sama Koko Khas. Tapi saya untuk pemula lebih rekomendasi koran, karena dengan begitu kalian harus membersihkan semua kandangnya saat kondisi sedang kotor. Sedangkan kalau untuk menggunakan alas yang aneh-aneh seperti itu, kalian akan cenderung lebih malas untuk membersihkan karena bisa spot cleaning. Nah, maksudnya spot cleaning itu ada kotoran, misalkan kotoran di bagian ujung sini ya, tinggal diambil terus dibuang. Itu cukup, paling ya cuma agak dibersihin dikit untuk kayak kerak kotoran yang nempel gitu, cuman itu jadi masalah. Saya pun pernah mencoba berbagai macam alas dan itu memang bikin malas untuk membersihkan. Jadi saya pernah 1 tahun itu nggak pernah bersih sama sekali dan hanya spot cleaning aja, dan lumayan bikin malas sih. Makanya saya kembali ke koran karena saya ngerasa lebih bersih aja di apa ya, karena saya orang agak OCD. Begitu ada kotoran satu itu langsung saya bersihkan semua kandangnya. Ya, ini untuk saya seperti ini aja. Ini untuk ukuran baby ya, karena untuk baby itu dia masih cenderung lebih mudah stres. Jadi boxnya nggak terlalu besar. Terus juga saya merekomendasikan box plastik karena lebih bagus dalam menjaga suhu. Memang sih kalian jadi agak susah untuk melihat ya, karena ini kan bening, tapi beningnya bening agak nggak sejelas kaca gitu ya, kaca atau akrilik. Tapi untuk suhu dan sirkulasi udara ini kita lebih mudah untuk kontrol, karena ukurannya nggak terlalu tinggi dan sirkulasi udara cukup seperti ini ya, bisa lihat. Atau enggak nanti bisa bikin di bagian samping. Kalau sirkulasi udara di atas, resikonya box ini nggak bisa kalian tumpuk, atau kalau ingin ditumpuk, nah kalian harus menggunakan kayu atau ganjel biar nggak bagian sini nggak tertutup semuanya. Lalu kekurangan dari akrilik juga atau kaca ya, itu juga keluar rentan, senggol dikit bisa retak. Dan yang ketiga, perubahan suhunya jauh lebih drastis. Jadi di saat kondisi panas itu di bagian untuk akrilik itu lebih mudah untuk lebih panas dibandingkan suhu luar. Begitu juga sebaliknya untuk suhu dingin. Dan kalau yang ini lebih stabil. Itu aja. Lalu
Lalu untuk setup kandang cukup ini koran, ini udah kita lipat aja gini ya. Ini nggak usah, kalau untuk baby nggak usah terlalu tebal, cukup satu lembar gini aja ya. Ya benar, satu lembar biasa ya, kalau satu lembar dua ini enggak. Kalau dilipat untuk nutupin bagian alasnya ya. Yang udah tempat minum cukup seperti ini, atau bisa pakai ini. Saya ada dua ini rekomendasi, cuman kalau mau murahnya ini kayaknya lebih murah sih, resikonya gampang pecah gitu aja. Dan belinya bisa di mana aja, aspak gitu ya, nggak usah harus seperti ini, cuman yang calon aspak aja. Ini kan harus di pet shop atau segala macam lah ya, jadi agak lebih terbatas tempatnya seperti ini. Dan cukup tempatnya nggak terlalu besar, tempat minum ada ya, walaupun nggak usah tahu apa, nggak banyak amat, jadi asal cukup buat untuk dia minum. Lalu tutup, kunci, gitu aja, simple setupnya, jadi nggak usah dibikin ribet. Terus kalian tanya hiding boxnya mana? Saya nggak pernah pakai hiding box. Kenapa saya nggak pernah pakai hiding box? Karena box ukuran ini itu sudah cukup untuk ukuran baby. Di saat penggunaan hiding box itu untuk saya malah membuat si Barbie-ton lebih gampang takut, dan juga kedua kalau pengotoran lebih ribet bersihinnya itu. Jadi kalau ini kan lebih simple, yang penting ukuran boxnya yang pas, nggak terlalu besar. Jadi untuk awal meminimalisir Barbie-ton untuk stres. Ini box yang saya rekomendasi ya untuk baby. Nah, untuk ukuran maksimal box itu ada ini. Nah, untuk baby ini ukuran maksimalnya. Ini kalau dibilang box ronat ya, berapa plastik tahunnya ini box ronat. Jadi ini ukuran maksimal untuk baby. Jadi dia nggak terlalu tinggi, tapi cuman emang terlalu luas. Jadi untuk baby yang baru datang ini lumayan bisa bertahan sampai agak dewasa ya. Kalau clip box 10 lo bisa lihat. Ini paling hanya sekitar 5 bulan dia udah nggak cukup, jadi udah agak terlalu sempit, sekitar 5 bulan. Tapi kalau yang ini bisa agak lama dikit, tapi resikonya untuk hatchling dia terlalu luas. Jadi untuk hatchling yang baru netes gitu ya, untuk yang breed ini jangan pakai ini, tapi rekomendasi pakai kayak Sinpo. Nah dari sini. Nah, untuk hatchling bisa pakai ini. Nah, ini box untuk ukuran hatchling ya. Setupnya dia nggak terlalu besar, ada tempat minum, jadi dia agak sedikit lebih aman ya. Dan dalam box ini juga dia masih bisa untuk melilit. Jadi emang agak sedikit terbatas ruang geraknya, tapi mereka masih bisa lah untuk membunuh mangsa gitu ya. Ini tingginya agak terlalu mepet, jadi 2 ros jari ya, sisa buat tempat minumnya itu tempat kecil. Nah, kenapa nggak disarankan menggunakan tempat yang besar? Karena Barbie-ton itu dia tinggal dalam liang, jadi ada lubang-lubang bekas tikus, bekas mangsanya gitu ya.
dia bakal tinggal di sana sampai kondisi tempat itu kotor. Jadi di saat kotor ataupun nggak ada mangsa yang masuk ke liang itu lagi, dia akan pindah ke tempat lain. Itu jadi mereka nggak menetap di situ dalam waktu yang lama gitu, nggak. Lalu untuk hiding box sendiri, penggunaan yang paling tepat hiding box itu jika kalian menempatkan ball python kecil yang ukuran baby di kandang ball python dewasa. Jadi, untuk ball python dewasa biasanya kan besar banget ya kandangnya. Misalkan ini ngomongkan saja ini yang dewasa punya ya. Ini ukuran babynya, ukuran baby segini. Misalkan sebesar ini ya. Otomatis masih ada ruangnya terlalu luas. Kalian bisa letakkan hiding box di sebelah sini. Gunanya supaya mereka terasa lebih aman. Gitu. Tapi balik lagi rekomendasi saya, gunakan box yang sesuai ukuran ball pythonnya. Biasanya saya itu di saat ball python sudah agak sulit melilit, maksudnya saat melilit itu kalau mentok ya, itu langsung saya pindah tempatnya. Jadi nggak nunggu terlalu lama ya. Nggak terlalu lama, maksudnya nggak terlalu lama dalam kondisi seperti itu gitu. Tapi untuk di dalam box ini dia terakhir saya bisa sampai berat sekitar 500-600 gram. Ini masih cukup. Oh, ini ada di sekitar 500 gram juga. Dia agak sedikit lebih rendah karena agak lebih kecil, walaupun sedikit lebih tinggi ya. Tapi kalau melihat yang udah 500 gram ke atas itu di box ini kayak sempit banget. Habis itu biasa kalau kalian baru beli ball python dari jauh ya, kan maka butuh perjalanan paling cepat kan 1 malam. Misalnya seperti menggunakan ekspedisi kereta gitu ya, kan sampai 1 malam. Dan si ball python dalam kondisi nggak ada asupan air, maksudnya nggak minum gitu. Nah, saat ball python Anda datang itu langsung taruh di box yang sudah disediakan ya. Jadi kalian sedia boxnya dulu, jangan baru datang langsung beli baru beli box itu ya. Saya rekomendasi beli boxnya dulu, siapin, lalu di setup, ball taruh dan kasih tempat minum. Setelah itu biarkan, jangan di handle sampai ball python tersebut makan. Jadi saya rekomendasi nunggu si ball python makan baru di handle ya, nggak setelah makan, maksudnya 2 hari setelah makan gitu, biar dia agak nyaman dulu, baru saya bilang aman untuk di handle. Nah, fungsinya dan di handle dulu itu supaya mereka beradaptasi ya. Kan kadang tiap ular kan nggak sama sifatnya. Ada yang mudah stres, apalagi dalam perjalanan atau suasana baru gitu. Ada yang begitu baru sampai dikasih makan langsung diterima. Nggak semuanya sama seperti itu. Jadi saya tetap rekomendasian pukul rata semua, ibu datang kasih tempat minum, tutup, jangan sering diliatin, jangan sering jangan di handle dulu sampai dia makan. 2 hari kemudian baru boleh di handle, dimainkan, tuh udah aman. Yang penting dia makan, dengan dia makan berarti tanda supaya dia nggak ada masalah dengan kondisi baru tersebut. Jadi tempat baru itu mereka nggak ada nggak ada masalah dalam beradaptasi. Itu aja. Apa lagi ya? Sih udah itu aja sih untuk saat ini. Nanti kalau ada hal yang ketinggalan mungkin saya akan bikin videonya lagi. Ya, sekian aja. Sampai jumpa. Ciao.